3. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanda dan gejala penyakit tanaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Next. Jadi kelompok kami, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Iqlazul Amal, Hanzaki Naufal, Andrian Nohanda, Herman Nurhayanti, Sheila Lutfia Sinaga, Ika Dia Purnamasari, dan Hanifah Dewi Astuti. Next. Jadi yang pertama adalah penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi atau jamur, protozoa, dan cacing nematoda. Sama seperti hama, mikroorganisme juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik bagian akar, batang, dan buah. Penyakit pada tanaman dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak optimal. Hal itu karena sistem organ pada tanaman terganggu. Selanjutnya, penyebab penyakit dibagi dalam 2 golongan, yakni biotis atau disebut parasit dan abiotis atau disebut non-parasit, yang setiap golongan dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, biotis terdiri dari jamur, bakteri, virus, nematode, tanaman tingkat tinggi parasit, mikoplasma, rickettsia, dan lain-lain yang agensia hayati lainnya. Yang kedua itu abiotis atau disebut non-parasit terdiri dari defisiensi unsur hara, keracunan mineral, kelembapan, suhu, sinar yang tidak sesuai, kekurangan oksigen, polusi, misal uap asam belerang, dan reaksi tanah atau pH. Selanjutnya, penyakit dibagi berdasarkan endemi, epidemi, dan sporadis. Pertama, penyakit endemi, suatu penyakit yang muncul pada suatu area tertentu dalam jangka waktu lama dan konstan. Yang kedua, penyakit epidemi, penyakit yang timbul dan meluas tetapi dengan periodik. Yang ketiga, penyakit sporadis, penyakit yang timbulnya dengan interval yang tidak teratur, demikian pula dengan lokasinya. Tanda dan gejala penyakit tanaman. Adanya penyakit pada tanaman dapat diketahui melalui penampakan berupa tanda atau sign dan gejala atau simptom. Yang pertama, definisi dari tanda atau sign, yaitu struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tubuh tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi berupa adanya benda-benda atau alat tubuh dan alat pembiakan diri dari patogen atau parasit penyebabnya. Ada kalanya beberapa macam penyebab penyakit menunjukkan gejala yang sama, sehingga memperhatikan gejalanya berjumlah dapat ditentukan dengan diagnosa yang tepat. Dalam ini yang harus diperhatikan adalah dari tanda atau sign penyebab penyakit tersebut. Misalnya adalah miselium, spora, tubuh buah, sklerosium, blendok, latex, dan lain-lain. Dan hal tersebut dapat dilihat melalui mikroskop. Next. Selanjutnya ialah gejala atau simptom adalah ekspresi dari inang terhadap kondisi penyakit patologik sehingga suatu penyakit tertentu dapat dibedakan dengan penyakit lain. Gejala selalu berubah dengan berkembangnya penyakit. Seri dari gejala tersebut disebut sindrom. Diagnosis penyakit tumbuhan di lapangan sebagian besar bergantung kepada sindrom. Baik, selanjutnya yaitu gejala. Dan gejala dapat dibedakan menjadi beberapa
Yang pertama yaitu perluasan gejala yang terjadi atau sifat gejala. Yang mana sifat gejala ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal yaitu suatu gejala yang hanya terbatas pada bagian tubuhan tertentu. Dan gejala sistemik adalah gejala yang merata pada seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sel, yaitu gejala nekrotis, gejala hipoplastis, dan gejala hiperplastis. Next. Baik, yang pertama yaitu gejala nekrotis. Gejala nekrotis ditandai oleh adanya regenerasi protoplas yang diikuti dengan kematian sel, jaringan, organ, atau seluruh tubuh tanaman. Kerusakan pada klorofil ditimbulkan dengan gejala menguning, gangguan pada sistem pengangkutan air, dan menyebabkan turgor di dalam sel berkurang sehingga terjadi layu. Untuk menggambarkan jaringan sakit yang menunjukkan gejala kebasah-basahan dan tembus cahaya digunakan istilah hidrosis. Dapat kita lihat bersama di sini terdapat yellowing, yaitu menguning akibat rusaknya klorofil. Contohnya potato yellow vein disease atau PYVD. Kemudian yaitu wilting, yaitu layu akibat gangguan pada penguapan dan proses osmosis. Contohnya yaitu bacterial wilt and soft rot atau Dikea chrysanthemi. Kemudian selanjutnya yaitu spot atau bercak, yaitu bercak yang bentuknya bulat atau tidak beraturan pada daun, batang muda, atau buah. Contoh bacterial spot atau Xanthomonas vesicatoria. Kemudian selanjutnya yaitu blight atau hawar, yaitu bercak-bercak busuk pada bagian daun yang bentuknya lebih besar dari spot. Contohnya common bacterial blight of beans fuscus blight. Lalu lanjutan dari gejala nekrotis yang selanjutnya ada light blight, yaitu bercak busuk pada umbi atau bagian tertentu tanaman yang disebabkan oleh jamur Phytophthora spp. Contoh light blight Phytophthora infestans. Yang selanjutnya ada early blight, yaitu bercak cincin atau konsentris yang disebabkan oleh jamur Alternaria spp. Selanjutnya ada scorch, yaitu terbakar atau burn pada daun bagian luar atau pinggir, warnanya coklat seperti kena suhu tinggi. Contoh bacterial leaf scorch. Selanjutnya ada scald, yaitu memutihnya epidermis pada buah atau daun. Contoh leaf scald Monocrapella albescens. Yang selanjutnya ada blast, yaitu kematian yang cepat di bagian pucuk atau pembungaan. Yang selanjutnya ada mildew, yaitu pada daun terdapat abu atau top berwarna keputih-putihan atau abu-abu atau hitam. Yang selanjutnya ada damping off atau merebah, yaitu mati terkulai batang tanaman mudah patah. Yang selanjutnya ada dieback atau mati ujung, yaitu kematian ranting yang dimulai dari ujung. Gejala nekrotis lainnya yaitu cancer, yaitu spot pada jaringan kulit dan jaringan korteks pada akar dan batang. Yang selanjutnya ada gumosis, yaitu mengeluarkan zat semacam perekat lendir. Yang selanjutnya ada resinosis, yaitu mengeluarkan zat semacam damar. Terus ada root busuk pada tanaman atau bagian tertentu tanaman yang disebabkan oleh patogen seperti Phytophthora, root atau busuk akar Phytophthora, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu gejala tipe hipoplastis. Hipoplastis merupakan kegagalan
organ tanaman untuk berkembang penuh, perkembangan sel yang lambat, hambatan dalam ukuran dan warna dari bagian tumbuhan. Contoh yang umum adalah kerdil, bulai, dan klorosis. Mosaik adalah gejala belang-belang hijau dan kuning pada daun. Tipe hipoplastis meliputi gejala-gejala. Yang pertama itu ada kerdil atau penghambatan pada seluruh organ tanaman sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari normal. Seperti gambar kerdil pisang di samping ini. Yang selanjutnya ada albikasi, yaitu gejala tak berhijau daun atau klorosis. Yang selanjutnya ada etiolasi, yaitu tanaman pucat relatif memanjang, daunnya kecil dan sempit karena kurangnya sinar matahari. Yang selanjutnya ada roset, yaitu pertumbuhan intermedia batang terhambat hingga rodia satu dengan lainnya berdempetan sehingga daun-daun seolah-olah membentuk roset atau karangan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Berikut adalah beberapa gejala yang termasuk pada tipe hiperplastis. Yang pertama adalah keriting, di mana gejala ini merupakan pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh tanaman. Kadang-kadang daun berombak dan bentuknya seperti kerupuk, sehingga gejala ini disebut sebagai gejala kerupuk. Sebagai contoh, kasus pada daun kentang yang terserang oleh virus, kemudian daun tembakau yang diserang oleh virus Rugata baci. Kemudian yaitu kudis atau scab, terdiri dari bercak-bercak yang tersembul ke atas, kasar, dan letaknya terasing sebagai akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel-sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, buah, batang, atau umbi. Sebagai contoh, umbi kentang yang diserang bakteri Streptomyces caepis. Kemudian yang ketiga ada intumesensi, merupakan gejala kekurangan zat makanan disebabkan karena penggembungan setempat dari sel-sel epidermis atau subepidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Contohnya, daun Cassia tomentosa, penyebabnya menurut literasi belum diketahui. Kemudian yang keempat ada intumesensi, merupakan gejala kekurangan zat makanan. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Yang selanjutnya adalah fasiasi, merupakan suatu organ yang seharusnya bulat atau silindris dan lurus berubah menjadi pipih, lebar, dan membelok, bahkan ada yang membentuk spiral. Sebagai contoh, batang karet yang masih muda dan ranting apel yang penyebabnya belum diketahui. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman. Jadi jika ingin bertanya silakan. Dan sekian dari presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.